Kita tunggu yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa Selamat kabar pagi, Bu. kalian hari ini, sayang? Apa kabar Baik. kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, Ya. Tetap semangat ya. Nonton. Siapa yang tidak masuk hari ini, Ibu absen aja lah ya. Iya, Bu. Tanggal 20 berapa hari ini, sayang? 23 Tanggal ya? 23. Oh, 23, Bu. Oke. Afifah. Tanggal 23. Afifah. Hadir, Bu. Hadir. Abza. Hadir. Hadir. Ahmad Reza. Hadir, Bu. Mana Ahmad Reza? Oh ya. Hadir. Aulia. Itu ada tuh Aulia. Tapi suaranya nggak ada. Azul. Azul Grana Fatih. Azul. Hadir, Bu. Adli. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Dava. hadir. Hadir. Oke. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Untuk itu, Ibu minta Dava. Mana Dava? Dava coba muncul dulu mukanya, Dava. Oke, Dava pimpin doanya, sayang. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tema 5. Ya, kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 3. Ya. Jadi nanti Ibu akan menyajikan sebuah teks, sebuah gambar, terus ada video pembelajaran. Video pembelajaran sudah ya, kemarin sudah Ibu bagikan di WA group ya. Karena kan kalau kita putar video di sini kan agak ini kan, agak nge-lag. Jadi Ibu sudah bagikan videonya di WA group. Nah, terus nanti setelah kalian mengamati gambar, mengamati video, sama membaca teks nanti, kalian mampu menganalisis posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dan lingkup ASEAN secara terperinci. Lalu, selain itu, kalian juga bisa menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, ya. Terus nanti, bukan nanti ya, kemarin kan Ibu sudah juga membagikan kalian sebuah video pembelajaran 3 ya. Kemarin Ibu bagi video pembelajaran, ada yang tentang peran dan posisi Indonesia dalam bidang ASEAN. Lalu ada lagi yang tentang benda magnetis dan benda magnetis dan benda apa, Nak? Halo. Iya, non magnetis, benar, benda magnetis dan benda non magnetis. Jadi Ibu harap nanti setelah kalian bisa setelah kalian menonton video tadi, mengamati video tersebut, kalian mampu membedakan mana yang benda magnetis, mana yang benda non magnetis, ya. Lalu kalian juga Ibu harap bisa melakukan sebuah percobaan, dan setelah melakukan percobaan tersebut kalian bisa membuat laporan tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Dan terakhir, bukan terakhir sih, yang kelima, video kemarin kan Ibu juga sudah bagi tentang daftar riwayat hidup. Setelah menyaksikan video daftar riwayat hidup tersebut, Ibu harap kalian bisa menganalisis komponen teks daftar riwayat hidup dengan teliti dan mampu
membuat teks daftar riwayat hidup dengan teliti ya nak ya. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah belajar tentang ekspor dan impor, sudah ya? Sudah belum? Sudah. Sudah. Ya, Bu. Sekarang ada yang masih ingat tidak? Ekspor itu apa? Impor itu apa? Coba. Ada yang ingat tidak? Ekspor itu apa? Impor itu apa? Raisa, Bu. Raisa. Raisa, Bu. Raisa. Oke, apa Raisa? Kalau kegiatan impor, kegiatan mengirimkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Terus? Ekspor, kegiatan dari dalam negeri ke luar negeri. Benar. Ekspor Barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor? Kalau impor barang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi kan ekspor itu adalah mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Terus impor itu adalah mengirim barang dari menerima ada barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Apa sih tujuannya? Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di suatu negara. Jadi kan kayak misalnya kita di Indonesia. Indonesia ini kan kaya akan alam ya. Sedangkan negara Singapura itu alamnya sedikit ya, tapi negaranya maju. Ya nak ya. Jadi kita mengekspor barang-barang seperti bahan-bahan alam kayak beras, nak ya, terus itu karet ke Singapura. Tapi kita butuh mengimpor mesin-mesin tersebut dari luar negeri. Contoh nih, sekarang coba kalian lihat gambar di sini. Ada gambar apa saja? Diamati dulu. Ada gambar apa ya saja yang Ibu tampilkan di share screen? Yang pertama itu gambar apa nih? Yang ini. Nomor yang satu yang fotokopi, Bu. Mesin usaha Fotokopi, Bu. fotokopi. Benar, gambar satu usaha fotokopi. Gambar dua usaha apa? Usaha potong rambut. Potong rambut atau potong rambut. Shortcut, Bu. Benar. Yang ketiga gambar apa? Bengkel, Bu. Bengkel ya. Bengkel motor, benar. Bengkel motor atau mobil. Jadi ada 3 di sini. Ada yang namanya pangkas rambut, pangkas rambut lagi. Nah, ada yang fotokopi, ada yang pangkas rambut, ada yang bengkel. Nah, diamati ya, diperlihatkan. Kira-kira seluruh barang yang digunakan dalam jasa-jasa tersebut itu berasal dari Indonesia semua atau tidak? No. Tidak, Bu. Tidak ya. Benar tidak, karena ada barang-barang yang kita impor dari luar negeri ya. Coba sekarang kita teliti. Kalau misalnya kegiatan fotokopi, kira-kira kalau kegiatan fotokopi apa saja sih yang ada yang berasal dari negara kita sendiri apa? Nih. Ini coba lihat nih, yang fotokopi yang berasal dari negara kita sendiri adalah tenaga kerja dan apa nak? kertas. Iya, tenaga kerja dan kertas. Tapi ada yang dari luar negeri. Apa yang dari luar negeri yang kita impor? Yang kita impor dari luar negeri apa? Mesin dan spare part. Alat fotokopi. Iya, alat fotokopinya atau mesin fotokopinya. Spare part fotokopinya. Ini kita impor dari luar negeri. Tapi kalau tenaga kerjanya ini sama kertasnya itu berasal dari dalam negeri. Lanjut. Usaha apa ini tadi? Yang dari dalam negeri apa? Dari dalam negeri. Tenaga kerja ya, sama ada memang berapa spare part lokal dari dalam negeri. Tapi yang dari luar negeri juga ada ya, mesin motor, mesin mobil, terus mesin untuk benerinnya itu juga dari luar negeri. Jadi kan ya, artinya kita sebagai suatu negara itu membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan kita ya, untuk supaya kegiatan ekonomi kita berjalan dengan lancar ya. Jadi perekonomian suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri
negara-negara ASEAN, ya. Jadi contoh sederhana tadi sudah Ibu sebutkan. Kayak di usaha pangkas rambut tadi, untuk menjalankan usaha tersebut sumber dayanya itu bisa berasal dari dalam negeri, ya. Tapi sumber daya manusianya kayak kursi, meja berasal dari dalam negeri. Tapi sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukurnya, peralatan dan lainnya. Artinya kan untuk menjalankan perekonomian kita, itu kita membutuhkan barang-barang yang bukan hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga berasal dari luar negeri. Itulah namanya kegiatan ekspor dan impor. Nah sekarang coba ada teks tidak di share screen Ibu? Ada, Bu. Ada. Coba Fadilah, baca Fadilah. Ibu gedein dulu teksnya. Bentar ya, biar kelihatan. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Ini contoh apa nak? Ekspor atau impor? Ekspor. Iya, Ekspor, Bu. Ya, ini contoh Ekspor. ekspor. Jadi negara kita mengekspor. Apa yang diekspor di situ? Apa yang diekspor? Apa yang diekspor oleh Indonesia di situ? Batik. Batik ya, batik diekspor oleh Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Apa? Seperti Malaysia dan Singapura. Tapi selain ke ASEAN ada juga ke negara lain. Apa itu? Negara mana itu yang diekspor batik? Amerika, Eropa, dan Australia. Amerika, Eropa, dan Australia. Sekarang coba lihat teks yang berikutnya. Nah, ini teksnya adalah kosongan betul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Nah, sekarang tadi Fadila, sekarang Ibu minta sama siapa ya itu suruh baca ini. Hanif aja Hanif, baca Hanif. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca. Jadi ini juga contoh apa nak? Contoh ekspor atau impor? Ekspor. Ini juga contoh ekspor. Apa yang diekspor di sini nak? Apa yang diekspor di situ? Gerabah ya nak ya? Banyak. Ternyata Indonesia kan kata Ibu tadi kaya akan alamnya ya. Karena itu yang diekspor Indonesia biasanya berkaitan dengan alam, sumber daya alamnya. Nah, kemarin kan Ibu sudah bagiin kalian sebuah video. Iya? Iya atau iya? Ya, sudah ditonton belum? Sudah? Sudah ditonton atau belum? Udah. Sudah berulang-ulang. Oke. Kemarin kalau sudah ditonton, tadi sudah juga kalian memperhatikan teks, coba kalian cari apa saja peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN, terus komoditas ekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN, tuliskan komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia. Kalau sudah, tulis di sini, nah di bagian sini nak ya, hasil kerja ini ya. Laporannya apa saja yang tiga tadi. Kalau sudah selesai ditulis terus dikirimkan ke WA pribadi Ibu ya. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan nak ya. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Kalau sudah selesai silakan dikirim ke WA pribadi Bu Dela ya. Oke, bagus nak, semuanya sudah mengumpul. Nah, sekarang semuanya sudah kumpul ke WA pribadi Ibu. Oke, sekarang coba kita bahas sama-sama. Dari yang tadi,
Apakah peran dan posisi Indonesia di bidang ASEAN? Ada yang mau bantu jawab tidak? Apa coba? Raisa, Bu. Raisa, apa Raisa? Iya, Bu. Oke, Raisa dulu, nanti baru Dea. Oke, Raisa satunya apa? Membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN, AFTA, ASEAN Trade Area, melakukan pertukaran barang dengan negara-negara ASEAN, menyelenggarakan proyek industri, melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, Iya, benar. menyediakan cadangan pangan dan dengan ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Iya, benar, tepat sekali Raisa. Dea tadi mau sebutkan juga Dea? Apa Dea? Melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, membuat kawasan perdagangan bebas atau AFTA. Oke, bagus ya. Jadi itu ya, membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN. Terus coba dari yang kalian kerjakan tadi, ada yang mau sebutkan tidak? Komoditas ekspor Indonesia ke negara ASEAN itu apa saja? Raisa, Bu. Oh, Raisa. Raisa apa Raisa? Tepung tapioka, lada, kina, sayuran, batik, dan kopi. Oh, benar sekali. Tepung tapioka, lada, sayuran, dan kopi. Ada lagi yang bisa nyebutkan kalau tadi ekspor, coba sekarang sebutkan komoditas impor yang diimpor dari negara ASEAN ke Indonesia. Nadira, Bu. Oke, Nadira. Coba Nadira sebutkan. Beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand. Iya, benar. Beras juga kita ngimpor ya dari negara lain ya. Beras, gula, dan lain sebagainya. Madu dari Thailand tadi sudah disebutkan. Mesin-mesin tadi juga. Mesin-mesin kayak mesin spare part untuk apa tadi nak? Fotokopi dan lain sebagainya itu kita banyak impor dari negara-negara dalam ruang lingkup ASEAN ya nak. Sudah dilihat belum video tentang benda? Sudah ya, kemarin sudah Ibu kasih ya, benda magnetis dan benda non magnetis. Ada nyamuk. Benda magnetis dan benda non magnetis. Sebelum kita belajar tentang benda magnetis dan benda non magnetis, kemarin kan kita belajar tentang sifat-sifat magnet. Oke, salah satu sifat-sifat magnet itu adalah apa nak? Dapat menarik benda yang terbuat dari apa? Logam. Logam. Benar. Dapat membuat benda yang terbuat dari logam. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu presentasikan. Ada tidak gambar yang Ibu presentasikan? Ada enggak, Nak? Ada, Bu. Ada, oke. Coba kita sekarang, karena tadi kan kita tahu kalau si magnet tadi bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam, kita prediksikan kira-kira benda-benda yang ada di gambar Ibu itu bisa atau tidak ditarik oleh magnet. Kita prediksikan sama-sama ya, Nak ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu pensil, tertarik atau tidak tertarik oleh magnet? Tidak Tidak tertarik. tertarik, benar, tidak tertarik. Oke. Peniti, tertarik atau tidak tertarik oleh magnet? Tertarik, peniti. Tertarik. Penghapus, tertarik atau tidak tertarik? Tidak tertarik. Tidak. Paku, tertarik atau tidak tertarik? Tertarik. Tertarik. Oke. Tertarik. Penjepit kertas, tertarik atau tidak tertarik? Tertarik. Tertarik. Lalu sisir, tertarik atau tidak tertarik? Sisir tertarik? Tidak tertarik. Tidak tertarik. Tidak Oke. tertarik. Kalau gunting, tertarik atau tidak tertarik? Tertarik. Tertarik. Batu tertarik atau tidak tertarik? Tidak tertarik. Tidak, oke tidak. Kayu tertarik atau tidak tertarik? Tidak tertarik. Oh, tidak tertarik dan tidak tertarik. Sekarang kalau daun tertarik atau tidak tertarik? Tidak tertarik. Tidak. Karet gelang,
Karet gelang tertarik atau oke, Tidak tertarik. tidak tertarik. Terakhir, kaca tertarik atau tidak tertarik? Kaca. Kaca tertarik atau tidak tertarik? Tidak tertarik. Oke, Tidak. tertarik. Benar. Tidak. Tertarik. Nah, oke. Jadi nak, kenapa ada yang tidak tertarik dan ada yang tertarik? Ini karena benda-benda itu ada yang namanya benda yang bisa ditarik oleh magnet, ada yang namanya benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, kemarin kan kalian sudah lihat video ya? Oke, sudah lihat kan video yang ibu bagikan ya? Sudah ditonton? Sudah. Oke, sudah. Mana ini yang jawab cuma satu orang? Sudah atau belum? Sudah. Dari video yang kalian tonton kemarin sama dari prediksi kita tadi, ya, menurut kalian apa sih benda magnetis itu? Benda magnet. Aulia, Bu. Oke, Aulia apa? Benda magnetis adalah benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau bahan logam. Unsur magnet atau logam yang bisa ditarik oleh apa nak? Magnet. Magnet, benar. Terus kalau benda non magnetis apa? Benda non magnetis apa? Aulia. Aulia lagi. Oke, apa Aulia? Benda non-magnetis adalah benda-benda yang sebagian besar bahan yang tidak dapat ditarik magnet. Yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi benda magnetis itu adalah benda-benda yang tertarik dan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan non magnetis ini adalah benda-benda yang tidak tertarik oleh magnet. Nah, biasanya yang namanya benda magnetis ini terdapat unsur logamnya karena logam itu adalah unsur yang bisa ditarik oleh magnet. Tapi tidak semua logam yang bisa ditarik oleh magnet ya. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya itu. Tidak semua logam bisa ditarik oleh magnet ya nak ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dari prediksi kalian tadi, benda mana saja sih yang termasuk magnetik? Benda magnetis? Coba, ada yang bisa sebutkan tidak? Dari yang tadi kita prediksikan. Berarti kan benda magnetis itu kan adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Peniti, paku, penjepit kertas, gunting. Sedangkan benda yang magnetis apa coba dari prediksi kita tadi? Benda non magnetis apa saja coba? Ada yang bisa sebutkan tidak? Pensil, penghapus. Pensil, penghapus, lalu sisir, kayu, daun, karet gelang. Iya, karet gelang dan kaca, benar. Pensil, penghapus, sisir, terus batu, kayu, daun, karet gelang dan kaca itu termasuk dalam benda non magnetis. Nah, tadi kan kita baru prediksi ya, nak ya. Nanti kalian di rumah ya, coba ambil sebuah magnet, lakukan praktek ya. Terus buktikan prediksi kalian tadi benar atau salah ya. Bagaimana cara membuktikannya? Kalian dekatkan magnet dengan benda-benda tadi, ya, benda-benda gunting, sisir yang ada di rumah kalian, lalu amati apa yang terjadi. Coba perhatikan apa yang terjadi. Kalau sudah diamati, lalu kalian buatlah percobaan. Nanti laporan hasil percobaan. Laporan hasil percobaannya kalian buat dengan yang pertama dalam laporan itu ada tujuan percobaan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah percobaan, ada hasil percobaan, dan ada kesimpulan berdasarkan hasil percobaan. Kalau bingung gimana buatnya, kalian bisa lihat LKPD yang Ibu kirim ya, nak ya. Ya, Bu. Nah, gitu dijawab tuh. Iya, bagus. Nah, jadi bisa dikirim ya, bisa dilihat. Oke. Nah, itu kerjakannya di rumah. Jadi tidak usah kerjakan sekarang. Kerjakannya di rumah, nanti minggu depan kita bahas. Oke. Sekarang, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kemarin di WA Ibu sudah bagikan kalian tentang video pembelajaran tentang daftar riwayat hidup. Iya, nak? Iya, Bu. Iya, sudah ditonton? Sudah ditonton? Sudah. Coba dari video tersebut ada yang bisa kasih tahu Ibu dah apa itu daftar riwayat hidup?
Raisa, Bu. Oh, Raisa, apa Raisa? Daftar riwayat hidup adalah Mm-mm. adalah informasi yang berisi Ya? informasi tentang diri seseorang. Dea, Bu. Ya, benar. Dea apa Dea? Apa Dea? Dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Intinya, daftar riwayat hidup itu adalah menggambarkan tentang diri seseorang, ya Nak ya? Di video kemarin Nak disebutkan tentang bagian-bagian penting dalam daftar riwayat hidup. Ayo, yang sudah nonton videonya pasti sudah tahu. Coba ada yang bisa bantu Ibu Dak sebutkan bagian-bagian penting apa saja yang semestinya ada pada daftar riwayat hidup. Aulia, Bu. Aulia, oke Aulia. Apa Aulia? Nomor satu identitas diri, diri, riwayat Heeh. pendidik, riwayat pendidikan, tiga Heeh. organisasi, pengalaman yang khusus, organisasi, Heeh. keahlian khusus, Heeh. jenis kelamin. prestasi, Heeh. 7 kegiatan yang diikuti. Oke, banyak ya. Oke. Alamat, Coba Adli tadi mau sebutkan juga Adli. Coba sebutkan apa saja Adli. identitas diri, Terus? identitas diri, pendidikan, pengalaman Mm-mm. kerja, Ya. pengalaman organisasi, Heeh. keahlian khusus, pendidikan, Ya. prestasi, alamat keluarga. Terus? Itu deh. Oke. Tadi Dea juga mau sebutkan apa Dea? Dari video yang ditonton kemarin, apa coba? Apa saja bagian-bagian penting yang harus ada dalam daftar riwayat hidup? Dea? Identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, keahlian khusus. Benar. Jadi ada 5 ya sebenarnya bagian-bagian yang penting ya kalau dari video yang kita tonton kemarin. Yang pertama itu adalah identitas diri, terus riwayat pendidikan, lalu ada pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi, dan keahlian khusus. Ya, itu adalah bagian-bagian penting yang harus ada dalam daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup kemarin juga ada tuh di video dijelaskan kalau daftar riwayat hidup itu Nak, cara membuatnya ada 2 cara. Cara yang pertama apa? Secara singkat dan narasi. Iya, Dea, Bu. benar Dea. Secara singkat dan secara narasi ya. Kalau dia secara singkat, maka biasanya daftar riwayat hidupnya itu dalam bentuk formulir. Ya Nak ya, bentuknya seperti formulir. Kalau dia dalam bentuk narasi, itu biasa dalam bentuk cerita. Ya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh kalian salah satu daftar riwayat hidup. Contoh daftar riwayat hidup yang dalam bentuk singkat atau formulir. Nih contohnya. Nah, lalu ini contoh yang narasi. Ya enggak? Kelihatan Nak? Contoh yang narasinya? Nah, ini contoh yang narasi. Iya. Jadi Bu. benar. Oke, bagus. Nah, kalau narasi ini dituliskan dalam bentuk cerita. Contohnya seperti ini. Saya bernama Salsabila Karunia Dewi. Saya lahir di Surabaya tanggal 20 Juni 2000. Saya tinggal di Jalan Pahlawan. Jadi dibuat seperti cerita seperti itu, Nak ya. Paham, Nak? Paham, oke. Kalau paham, sampai sini ada pertanyaan enggak tentang daftar riwayat hidup? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau misalnya Ibu suruh buat daftar riwayat hidup bisa? Bisa. Bisa ya, coba kalau bisa nanti tugas di rumah ya. Jadi ada 2 tugasnya. Yang tadi tentang laporan percobaan sama yang ini tadi adalah buatlah sebuah daftar riwayat hidup yang berisi tentang identitas diri kalian ya. Jadi isinya tentang identitas diri kalian. Kalau tidak lengkap 5-5-nya, tidak ada pengalaman kerjanya, tidak apa-apa. Isi yang seperti tadi ya. Ada kegiatan, ada keahlian, ya, ada prestasi, ada riwayat hidup, sama ada data diri. Dan kalau sudah selesai silakan kumpul di WA pribadi Bu Dela, jangan di grup. Kalau di grup nanti teman-teman yang lain bisa lihat. Paham, Nak? Paham, Nak? Oke, Ibu tunggu ya. Oke, bagus.
Ya, nah, sampai sini ada pertanyaan tidak, Nak? Jelas semuanya? Tidak. Jelas. Tidak Jelas, ada jelas, pertanyaan. Bu. Bagus. Nah, untuk itu nanti Ibu kasih kalian evaluasi, ya Nak ya. Kerjakan evaluasinya, Ibu bagikan evaluasinya lewat WA. Jadi bisa dilihat dari WA sama Ibu bagikan di bentar. Ibu share screen di ini ya. Kelihatan tidak apa yang Ibu bagikan? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Nah, yang Ibu bagikan ini adalah soal evaluasi yang harus kalian kerjakan, ya Nak ya. Jadi nanti kerjakan evaluasinya, tidak perlu membuat soalnya lagi karena soalnya sudah Ibu bagikan di WA pribadi ya, WA pribadi, WA grup ya Nak ya. Kalian cuma tinggal tulis jawabannya apa, misalnya jawabannya yang nomor 1 ini, ini salah nih. Misalnya yang nomor 1 A, kalian jawab A 4, tulis keterangannya, itu aja ya Nak ya. Paham Nak? Paham Nak? Paham, Bu. Paham Bu, oke. Paham. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyain Nak. Kalau udah ngerti ya, nanti kalau selesai yang ini Ibu kasih waktu 10 menit, kelamaan 5 menit ya. 5 menit Ibu ganti ke halaman yang lain ya soalnya ya Nak ya, sama kayak kita ujian seperti biasa. Paham Nak ya? Oke. Coba apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba diingat lagi pelajaran apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita belajar apa, Nak? Peran dan posisi Indonesia di bidang-bidang dalam ruang lingkup ASEAN. Iya, benar. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Yang kedua tadi kita belajar apa? benda magnetik. Benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis dan benda non-magnetis. Yang ketiga kita belajar apa? Tentang daftar Riwayat hidup. riwayat hidup. Bagus. Oke, coba. Sekarang coba kita simpulkan sama-sama apa saja yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Apa coba sebutkan? Yang pertama apa? Melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Menyediakan cadangan pangan dengan ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN, menyelenggarakan proyek industri, membuat kawasan perdagangan bebas AFTA ASEAN Trade Area, melakukan pertukaran barang dengan negara-negara ASEAN. Iya, benar ya. Jadi, yang kedua tadi apa yang kita pelajari, Nak? Tentang benda magnetis dan benda magnetis dan benda non-magnetis. Iya, benar, benda Non-magnetis. dan benda non-magnetis. Benda magnetis itu apa artinya? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Iya, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kalau non-magnetis apa? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, ya, benda magnetis. Biasanya kalau benda magnetis itu terbuatnya dari apa? Logam. Iya, logam. Bagus. Terus yang terakhir, dari daftar riwayat hidup. Bagian-bagian penting apa yang harus ada dalam daftar riwayat hidup, Nak? Identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan keahlian khusus. Iya, benar. Identitas diri, terus itu riwayat pendidikan, pengalaman kerja, terus itu pengalaman organisasi dan keahlian khusus. Bagus, pintar. Berarti keahlian khusus. Berarti kalian semua sudah memperhatikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Ya, jangan lupa besok kita akan belajar tentang benda
golongan benda-benda magnetis ya. Jadi yang kata Ibu tadi, benda magnetis itu ada yang bisa ditarik kuat, ada yang benda magnetis, benda logam ya, benda magnetis ada yang bisa ditarik kuat, ada yang bisa ditarik dengan lemah. Nah, nanti kita pelajarin itu besok ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu Ibu minta tolong sama Hafiz saja. Hafiz, tolong pimpin doanya, Nak. Marilah teman-teman kita membaca doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.